Oke, udah mulai ya. Sip. Halo semuanya. Ada ya, kita nunggu yang lain ya. Kita sambil nunggu yang lain. Sorry banget telat karena ada masalah teknis tadi. Sempet nggak mau live. Aneh. Tapi udahlah. Apa kabar? Catatanku mana ya? Bentar ya, saya buka catatan dulu ya. Yang udah saya catat tentang E to It SEO. Oke, ini dia. Ups. Oke, sudah stabil semuanya, suara saya jelas. Aduh, udah lama banget nggak live. Oke guys, kali ini saya akan bahas tentang E to It SEO, atau kalau misalnya dibilangnya E to It ya SEO, yaitu tentang search engine optimization tapi algoritma terbarunya, yang dimana kita tahu sekarang ini kan Google sejak ada perubahan algoritma, perhatiin deh, banyak banget rank-rank web yang mengalami penurunan, traffic turun drastis. Kemudian yang harusnya biasanya kita, misal contoh 1000 trafficnya tiba-tiba bisa jadi ya paling cuma 600-800. Nah itu berdampak banget untuk bisnis. Kenapa? Karena kalau misalnya kita pakai sistem organik, biasanya organik itu berarti kita nggak pakai iklan ya. Nah itu biasanya kita hanya mengandalkan pencarian di Google. Contoh misalnya jasa cuci mobil Tangerang contohnya ya. Nah, berarti kita mengandalkan orang-orang Tangerang yang mencari webnya kita untuk menghubung kita dan mau cuci mobilnya di rumah. Gitu ya. Nah, tapi sejak algoritma ini berubah, yang biasanya kita rank 1, rank 2 itu bisa turun sampai dengan rank 3, rank 4. Sedangkan web-web yang nggak jelas itu naik ke rank 1, rank 2. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya, setelah Google solve semuanya, nah kita harus berusaha lagi. Ya, dan ini pun saya juga lagi berusaha untuk naikin lagi. Web saya sampai hilang, bayangin. Ya, web pribadi saya sampai hilang. Yang biasanya kalau misalnya ketik pakar digital marketing Indonesia, itu ada di halaman 1 nomor 1. Sekarang entah berantah di mana. Dan ini saya lagi ngulang lagi dan ketemulah caranya. Yaitu apa? Ternyata kita udah nggak bisa pakai duplikat konten. Kalau misalnya dulu, sebelum algoritma terbaru, saya misalnya ngebuat pakar digital marketing Indonesia satu page. Kemudian pakar SEO Indonesia satu page. Tapi isinya sama, cuma dibedakan dengan kata kuncinya. Misalnya, yang kata kunci pakar digital marketing saya ganti jadi pakar SEO Indonesia. Ya. Nah sekarang udah nggak bisa begitu. Setiap page harus berbeda. Setiap page harus berbeda. Garis bawahi, saya ulangin itu ya. Nah akhirnya mau nggak mau saya harus buat ulang semua konten yang ada di dalam halaman tersebut. Mau nggak mau. Kenapa? Supaya bisa naik ranknya. Ya, supaya bisa naik ranknya. Kemudian Google juga ngebacanya sesuai dengan algoritma terbarunya, yaitu E2AT. Nah, E2AT itu apa? Seperti biasa, catat. Ya, dicatat, ambil kertas catat. Yang pertama adalah experience. E pertama, itu adalah experience. Nah, jadi Google itu sekarang lebih memperhatikan konten-konten yang apa bahasanya? Yang asli.
yang berdasarkan ketikan sendiri, yang berdasarkan pemikiran kita sendiri. Jadi bukan berdasarkan AI. Ya, ada beberapa konten saya menggunakan AI, ya ChatGPT lah, whatever itu sebutannya, AI apapun, AI konten lah, AI apa ya. Itu juga turun ternyata, nggak bisa. Jadi kita harus mikir sendiri kontennya apa. Kalau mau pakai AI, pakai ChatGPT untuk buat konten, ya kita mesti edit juga akhirnya. Edit kata-kata yang tidak terlalu kayak robot banget atau tidak terlalu copy paste banget. Nah itu ya, pertama experience. Jadi pengalaman kita akan dilihat oleh Google melalui robot dan juga melalui konten-konten kita. Nah, yang kedua kan E2 ya. Yang kedua adalah expertise. Nah, kalau di catatan saya itu adalah tentang keahliannya kita. Keahlian dalam arti apa? Misalnya lu jago copywriting, misalnya ya, terus lu buat artikel. Nah, itu dilihat dari susunannya, dari header, body, and footer sebutannya. Header itu apa? Judulnya seperti apa? Apakah judulnya bersaing dengan web lain? Atau judulnya apakah copy paste dengan web lain apa tidak? Ya, kayak misalnya kan banyak tuh yang berita-berita, website berita ya khususnya ya, itu kan banyak tuh yang kayak copy paste. Misalnya situs berita A ngomong tentang makanan A, nanti situs B akan ngambil dan gak diubah, dicomot doang tuh judulnya. Nah, itu udah gak bisa sekarang. Oke, bentar, saya jawab dulu nih. Momel, ini Elizabeth ya, Momel ya? Berarti AI nggak akan bisa menggantikan pekerjaan manusia sepenuhnya. Betul, tidak akan bisa, tapi mempermudah pekerjaan manusia. Ya, kita lanjut. Nah, kita udah nggak bisa lagi pakai judul yang sama dengan web lain. Jadi harus ada yang diubah. Ya, misalnya makan bakso di Jakarta itu enak, misalnya ya, judulnya. Atau tempat makan bakso enak di Jakarta. Nah, kita kalau membuat konten yang sama harus ada penambahan dan pengurangan. Contoh, 4 tempat makan bakso terlaris dan terenak di Jakarta. Gitu loh. Ya, jadi dapat kata kuncinya, terus tidak dihitung dengan copy paste dan sesuai keahlian, karena kita review makanan. Nah, itu juga penting. Makanya kita udah nggak bisa lagi yang namanya copy paste, kemudian cuma ubah-ubah, misalnya yang tulisannya YG jadi yang kita ubah gitu ya. Terus misalnya kemana, KMN kita ubah jadi kemana. Nah, itu udah nggak bisa lagi karena Google udah semakin pintar. Kemudian ada lagi kan E to AT. Nah, A-nya adalah authoritativeness. Apalagi itu? Bahasa simpelnya adalah otoritas. Ya. Jadi yang di catatan saya adalah Google itu sudah memperhatikan otoritas website atau domain yang menjadi faktor atau cukup dominan. Makanya paling penting kalau misalnya teman-teman bisa setting website, perhatikan canonical. Ya, canonicalnya harus teman-teman perhatikan. Dan usahakan tidak duplikat domain. Duplikat domain itu seperti apa? Contoh, kalau misalnya teman-teman pengen pakai www, ya pakein www, dan itu semua sama. Kalau teman-teman nggak mau tambah www, langsung aja ya sudah, jangan berarti semua konten jangan pakai www. Sedangkan saya pernah ketemu ada website yang pakai dua-duanya. Jadi ketika kita akses www.blablabla.com, dia akan muncul linknya www.blablabla.com, terus isi. Nah, tapi begitu saya akses tanpa www, itu juga muncul dan linknya tanpa www. Nah, itu udah termasuk duplikat, akan susah naik untuk sekarang ini. Kalau dulu masih bisa, kedetek 2 kalau di Google. Kalau dulu ada yang www, ada yang tanpa www. Ya, kalau yang www itu biasanya untuk orang-orang yang zaman dulu terbiasa aja dengan www.blablabla.com gitu ya. Kalau sekarang kan udah zaman semakin canggih, orang semakin males, makanya langsung blablabla.com contohnya gitu. Nah,
kita ngambil yang bla.com aja, dan itu lebih SEO friendly dibandingkan dengan www. Kecuali kita nggak butuh kecuali kita kayak marketplace, kayak sosial media yang nggak butuh ganti, mau diganti juga udah nanggung karena traffic akan drop gitu ya, kayak misalnya Facebook dan lain-lain, dia kan menggunakan www. Ada beberapa situs berita yang pakai www, ya kan, karena kalau mau diganti, mau ngomong mereka mesti update semuanya lagi. Nah itu akan mempengaruhi dari sisi rank. Nah kemudian ada yang terakhir T. T itu adalah trust atau kepercayaan. Nah Google akan menilai konten kita dan dia akan percaya terhadap konten kita berdasarkan verifikasi dari Google Search Console atau sitemap yang kita masukkan atau kita request ke pihak Google. Jadi begitu kita masukin web kita ke Google Search Console, sitemapnya, dia akan ngebaca dulu semuanya dan kemudian barulah dia pilih artikel mana yang cocok untuk dinaikkan ranknya, mana yang tidak. Makanya tidak semua artikel itu akan bisa bersaing ya di Google. Tidak semua artikel kita akan bisa bersaing dengan kompetitor lain atau artikel lain di Google. Kenapa? Karena dia akan memilih. Nah, dari trust ini si robotnya Google, dia akan membaca kira-kira mana nih yang tidak ada copy paste-nya. Walaupun cuma satu paragraf itu akan dihitung copy paste oleh pihak Google dan rank kita akan turun. Emang rada susah untuk optimasi SEO di algoritma yang terbaru ini, tapi bukan berarti nggak bisa. Bisa, cuma butuh kreativitas saja. Jadi ada baiknya kayak misalnya teman-teman campur aja gitu loh. Buat sendiri, ketik, kemudian bingung pakai AI, copy paste AI, diedit dikit, ngetik lagi sendiri. Jadi dicampur AI pribadi, pemikiran sendiri. Nah gitu. Tapi yang paling penting adalah susunannya. Jangan lupa, susunan dari sebuah website itu selalu ada namanya header, body, and footer. Nah kalau di dalam artikel, header itu adalah judul, body itu adalah kontennya, footernya itu adalah penutup konten. Pernah gak misalnya teman-teman ngelihat sebuah konten yang mungkin di akhir-akhirnya biasanya situs berita ya, di akhirnya bilang gini, demikian penjelasan atau demikian artikel kami tentang gitu, atau demikian artikel kami dari situs apa gitu ya, dari bla.com, semoga bermanfaat. Nah itu termasuk. Tapi kalau misalnya itu terus-terusan dipakai, ya digunakan dengan misalnya punya 5 konten, 5 post, dipakai akhirnya begitu terus, itu dihitung duplikat sekarang. Jadi mesti diubah lagi. Rada ribet. Tapi begitu berhasil diubah, maka yang terjadi adalah nggak pakai lama, langsung naik situs kita di rank 1, rank 2 lah, maksimal rank 2 untuk pencarian. Ya, halo semuanya, ada siapa aja nih? Oke, lanjut. Nah, dari SEO sendiri lumayan sekarang ini untuk teman-teman yang pemain SEO tepatnya ya, pelaku SEO. Sekarang ini kita harus benar-benar kayak over kreatif sih sebenarnya. Over kreatif kenapa? Karena SEO sekarang ini dibutuhkan otak, bukan robot. Itu. Makanya tadi saya setuju banget dengan Elizabeth ya, ngomel nih Elizabeth. AI itu nggak akan bisa mengganti pekerjaan manusia, cuma hanya mempermudah saja pekerjaan kita. Jadi jangan takut nih gembar-gembor sekarang nih AI akan melanda, ya kan, pekerjaan manusia akan hilang. Enggak, AI itu hanya mempermudah. Tapi jangan lupa, nggak semua hal pakai AI akan bagus, khususnya dengan algoritma Google terbaru ini. Mau pakai AI, mau pakai comot-comot artikel dari web lain digabungin, tetap dihitung duplikat dan copy paste. Jadi saran saya buat teman-teman pelaku SEO, kalau bisa ya carilah konten ya
content creator untuk artikel content creator yang benar-benar dia spend waktu untuk membuat artikel aja tanpa copy paste. Research boleh, ya bisa dapat ide nih, research, wah kayaknya topik ini menarik nih, di research kan, itu boleh selama tidak ada paragraf yang menyerupai situs tersebut. Kata-kata sendiri boleh, ya. Kalau misalnya di situs tersebut pakainya kamu sekarang bisa menikmati makanan bakso di Jakarta dengan harga yang paling murah, misalnya begitu. Nah, kita ganti menjadi Anda sekarang bisa menikmati makanan murah di kota Jakarta. Itu tidak dihitung duplikat, karena ada kata-kata yang diubah atau diganti. Yang penting tidak sama plek-plek gitu. Yang penting jangan begitu, ya. Ada Bro Gigi. Oke. Nah, apa sih dampak? Di sini saya ada catat lagi nih poin-poin penting dari Google Core Update ya waktu Oktober 2023. Apa sih dampaknya yang terjadi ketika si Google ini update? Tadi kan solusinya, dan solusi saya ke dampak nih. Dampaknya apa? Frekuensi. Pertama, Google biasanya itu merilis beberapa core biasanya. Walaupun nggak sering-sering banget sih, bisa ya sebulan 2 kali, walaupun kita nggak tahu. Tapi sebulan 2 kali mereka bisa update. Atau dalam setahun sekali juga kadang-kadang mereka update, suka-suka mereka lah, mereka yang punya Google kan, mereka yang punya platform. Ya tapi setiap kali update kita bisa ngerasain yang namanya kok traffic sedikit menurun. Habis itu besoknya naik lagi. Traffic menurun lagi, beberapa bulan naik lagi. Ya. Nah, sedangkan dampak Oktober kemarin itu luar biasa dampaknya. Itu udah gila-gilaan di update, turunnya drastis, total. Ya, banyak company juga teriak-teriak nih, company yang bermain di bagian SEO juga pada teriak-teriak. Dan banyak yang protes juga ke Google sebenarnya. Kok bisa ini begini, tapi ya udah itu kan ya mereka untuk perkembangan mereka juga gitu kan ya. Apalagi belum muncul lagi kan Google AI. Mereka akan munculin tuh Google AI. Ya, kemudian dampaknya apa? Akhirnya rank website kita akan mengalami signifikan ya persaingannya tidak sehat. Bayangin Oktober kemarin beberapa situs yang harusnya di ranking 1 bisa turun ke 20. Yang rank 20 bisa naik ke ranking 2, halaman 2 saya sebutnya ya, halaman 2. Dan itu emang kacau banget. Ya, lalu perkembangannya sekarang gimana? Perkembangannya sekarang ini sudah mulai pelan-pelan mereka stabilin lagi. Nah, dampak berikutnya apa? Recovery atau pemulihan. Jadi kalau misalnya teman-teman mengalami penurunan pada rank, cepet konten yang sudah ada diedit dan dijadikan save as draft dulu. Jadi ditarik dulu dari search engine, ya dijadiin draft, kemudian edit sedikit, kemudian post lagi dan minta Google Search Console atau kita adjust lagi atau masukin lagi sitemap kita untuk minta robot ngebaca ulang. Ya, kita minta robot ngebaca ulang. Nah, dengan begitu otomatis kita dihitung sebagai artikel yang fresh, yang baru. Nah, itu akan mempercepat. Nah, kemudian poin berikutnya adalah helpful content. Ya. Dampak dari algoritma yang terbaru ini adalah kita harus membuat konten yang benar-benar helpful. Contohnya apa sih? Yang paling penting ada relevan. Nah, kalau misalnya web teman-teman itu tentang review wisata, ya udah konsisten review tempat wisata, konsisten aja tuh review tempat wisata, jangan tiba-tiba nyelip nih review makanan. Ya sekarang udah gak bisa begitu. Jadi kalau misalnya mau review tempat wisata semuanya. Jadi kalau mau misalnya teman-teman pergi ke mana ya, kita bilangnya ke puncak contohnya, pergi ke puncak, di situ ada makanan enak, dijadiin satu konten. Jadi ada review tempat wisatanya di puncak begini, kemudian kita makan di sini, nah gitu. Nggak bisa lagi pakai kategori review makanan, review tempat wisata, review ini, tempat permainan dan lain-lain, udah nggak bisa lagi. Ya, itu akan semakin berat untuk kita bisa dapetin rank di Google.
Kemudian konsisten, itu penting untuk memberikan update terhadap audiens atau pembacanya kita. Kenapa begitu? Ya, balik lagi Google ya, Google tetap Google. Jadi dia maunya tuh kita aktif. Kan ada tuh zaman sekarang web yang misalnya posting terakhir adalah 2001 sampai sekarang 2001 terus nggak pernah update. Nah, Google udah nggak mau begitu. Maunya setiap hari ada, minimal sehari satu, konten, sehari satu konten. Ya, Elizabeth, bener. Jadi kayak algoritma sosial media jatuhnya sih sebenarnya, bukan TikTok doang. Jadi kayak sosial media, spesifik, relevan, konsisten. Ya, sehari satu. Nah, lalu dari segi user experience gimana nih? Ya, kalau web kita adalah web yang berbasis dengan CMS, usahakan kecepatan akses itu dipertimbangin sama Google. Algoritma terbaru ya. Jadi mau web lu sebagus apapun, kalau aksesnya lemot, rank lu akan turun. Tapi kalau misalnya akses web kita sadis gitu ya, satset gitu, nah itu akan bikin rank kita cepat naik. Kemudian dilihat lagi AMP gak? AMP itu kayak akses mobile page ya, atau mobile friendly gak? Itu juga dilihat. Banyak kan sekarang website yang dari HTML, masih ada yang dari HTML. Mereka nggak mau pakai CMS. Ya, content management system kayak bisa WordPress dan lain-lain. Mereka nggak mau, maunya HTML. Kenapa? Dianggap zaman dulu tuh paling ringan. Ternyata tidak. Ya, web HTML itu tidak membuat ringan dan sangat jelek sekali sekarang ini di sistemnya Google. Jadi lebih baik kita mulai beralih dari HTML ya, dari coding-coding manual beralih ke CMS ya. Nah, itu akan lebih membantu sedikit. Nah, dari sisi user experience yang paling penting lagi adalah menu. Aneh tapi ya it happen gitu loh. Sebenarnya itu aneh, menu aja sampai dinilai sama Google, dan itu aneh buat gua sendiri, itu aneh. Tapi itu yang terjadi. Tata letak menu itu mempengaruhi pembacaan robot di Google. Ya, pembacaan robot. Kalau misalnya kita taruh menu di sebelah kiri, misalnya gitu ya, dan user experience kita, atau misalnya banyak orang yang ngeklik menu duluan, maka nanti SEO yang terbaca adalah menu. Contoh, home layanan contact us, about us. Ya, contoh ya. Nah, nanti itu misalnya title web kita. Ya, title web kita, deskripsinya akan ada home, about us, contact us, our service, atau apalah, terserah. Jadi menu, bukan lagi deskripsi yang kita susun. Ya, yang 160 itu, bukan itu lagi. Malah jadi cuma menu. Nah, itu akan dipertimbangin juga. Makanya agak aneh. Tapi ya itu yang terjadi. Dan kemudian, kalau zaman dulu kita ngomongin landing page itu kan ada kata-kata, kemudian button untuk closing. Nah, kata-kata tersebut udah nggak bisa banyak sepanjang-panjangnya. Kalau zamannya gua kan itu masih panjang ya, masih panjang banget. Bisa kali berapa kali scroll baru closing. Nah, sekarang udah nggak bisa. Sekarang itu maksimal 3 kali scroll dan lu harus closing. Jadi kata-katanya benar-benar harus diperhatiin, dan jangan lupa ALT image juga akan dibaca. Ya, buat yang paham nih, ALT image itu juga akan dibaca oleh Google. Makanya harus benar-benar diperhatiin, dan jangan sampai ALT, alternate image-nya itu kosong. Dan bukan berarti alternate image-nya itu kita isi dengan kata kunci, nggak akan mempengaruhi apapun. Mempengaruhi hanya di alternate image yang pertama. Ya, atau header. Balik lagi. Nah, itu akan mempengaruhi. Yang berikutnya tidak akan mempengaruhi. Oke. Nah, kemudian perbaikan secara berkelanjutan, poin yang berikutnya, yaitu seperti apa? Kayak misalnya nih, Google itu kan suka ngadain perubahan-perubahan yang mereka catat di blognya mereka ya, blog.wordpress Google apa gitu pokoknya. Nah, kita harus perhatiin itu. Kenapa? Karena kadang-kadang ada hal-hal kecil yang mereka update sampai false. Ada hal-hal kecil yang mereka update yang ternyata itu akan berdampak. Contohnya baru-baru ini mereka sangat mementingkan kecepatan pembacaan dari server hosting. Nah, itu ya.
Dari server hosting juga mempengaruhi. Jadi kita harus pilih hosting yang benar-benar oke biasanya. Nah, kemudian dibaca lagi dari CSS. Kita CSS ya, itu apakah berat apa tidak. Kemudian JavaScript itu JavaScript-nya, itu berat apa tidak, itu semua dibaca sama Google. Semakin berat, maka akan semakin susah rank itu naik. Ya kecuali lu tembakin backlink. Mau nggak mau, Google nurut aja kalau kita tembakin backlink. Tapi masa iya lu mau tiap hari nembakin backlink? Kan enggak toh. Ya kan? Otomatis ya buat kita nih, buat teman-teman yang budgetnya terbatas tapi bermain di SEO, sebisa mungkin kan nggak nembak backlink ya. Backlink juga manual lah buat sendiri. Itu nggak mau dibeli. Nah, untuk menghindari itu makanya update berkala. Update berkalanya seperti apa? Sering-sering cek yang namanya Google Search Console. Sering-sering cek itu. Google Search Console sering-sering dicek. Kemudian sering-sering update sitemap per 2 hari sekali. Ya kalau misalnya lu sibuk banget ya seminggu sekali. Di-update aja sitemapnya supaya apa? Orang ngebaca, robotnya ngebaca lagi, robotnya ngebaca lagi. Nah itu yang update terbaru dari search engine sekarang ini. Nah berikutnya adalah ingat bahwa search engine itu bukan cuma Google. Yang lagi rame sekarang apa? Bing. Bing lagi naik daun gara-gara image creator AI-nya. Ya. Nah sebelum saya lanjut tentang Bing, saya bacain dulu dari Elizabeth lagi. Dari dulu males banget baca landing page yang panjang. Biasanya 5 detik pertama langsung scroll sampai bawah. Biasanya langsung beli ya. Berarti PNB masih worth it? Masih sangat worth it. Mantap suhu record. Oh, sedap. PNB masih sangat. Kalau lu bisa buat PNB sendiri enak banget. Oke. Nah, balik lagi. Search engine bukan hanya Google. Masih ada Bing yang sekarang lagi naik daun karena image creator AI-nya. Nah sekarang kalau misalnya lu search gitu ya, teman-teman search misalnya di Bing contoh, lu search aja misalnya kayak nama gue dah di Google, lu search aja dah. Nanti akan muncul yang sering yang sering orang lihat. Ya, kalau misalnya di Bing yang orang sering kunjungin ada LinkedIn-nya gue. Ya, makanya LinkedIn-nya nomor 1. Kemudian ada lagi kayak Google Business Profile, bedanya adalah Bing Place. Nah, itu bisa dioptimasi juga tuh. Ya. Nah, kalau misalnya nggak tahu nih, gue lagi ngetes sih, kelihatan nggak sih? Semoga kelihatan sih. Coba gue tes deh di sini. Ups. Oh, bisa ternyata. Oke. Gue udah lama gak nge-live, buset. Apa digital marketing Indonesia? Entah masih gak? Sudah tidak ya. Nah kalau sebelumnya, turun tuh. Kelihatan ya nih. Turunnya parah banget. Kalau dulu itu gue di Bing pun di sini, angka nomor 1 dulu ya. Nah, kemudian yang enaknya dari Bing itu adalah kita bisa nanya nih, kalau misalnya lu bisa optimasi, contohnya aja ya, gue ketik misalnya Andika Wijaya Kurniawan, bisa muncul siapa Andika Wijaya Kurniawan dan bahasa Inggrisnya who is Andika Wijaya Kurniawan. Kalau kita klik, dia akan langsung jelasin. Nah, ini Bing. Ya, enaknya begitu kalau Bing. Tetap nomor 1-nya adalah LinkedIn. Karena kenapa? Yang paling sering dikunjungi. Nah, bedanya algoritma dari Bing tuh begitu. Jadi yang sering dikunjungin. Nah, gue lagi tertarik banget mengulik di Microsoft Bing ini, bing.com. Lagi ngulik banget. Kenapa? Karena algoritmanya itu gue inget kayak zaman-zaman Google tahun lupa tahun berapa ya, 2018 apa. Jadi masih fresh banget, masih enak banget. Cuma bedanya ya mereka sekarang ada chat aja, AI chat gini. Ya, bahkan gue kasih lihat lagi deh biar langsung praktek enak.
Nih, kalau misalnya lu perhatiin ya, tadi kan kita ketik siapa Andika Wijaya Kurniawan, kemudian muncul. Nah, kita bisa nanya nih di sini nih, apa saja bidang bisnisnya, bagaimana cara menjadi kliennya. Ini adalah orang-orang yang sering nanya, apa saja strategi digital yang digunakan, apa saja prestasi yang dicapai. Seru ya? Contoh deh, bagaimana cara menjadi kliennya. Agak geli sih, tapi akan dijawab. Cara menjadi klien Andika Wijaya Kurniawan. Nah, untuk menjadi klien Andika Wijaya Kurniawan mengisi situs CV-nya, bla bla bla, akan dijawab. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Tuh, sedetail itu. Bagaimana cara mengikuti akun media sosialnya? Nah, dia akan jawab lagi nih. Tuh ada Facebook, ada ini, dan semua itu di link ke tempatnya gue. Ini tuh, kalau bisa dilihat ya. Ini tuh YouTube-nya gue, Facebook-nya gue, Instagram-nya gue, Twitter-nya gue, semuanya, linknya gue, semuanya ada. Apa saja layanan yang ditawarkan oleh Andika Wijaya Kurniawan, kita klik. Nah, Andika Wijaya Kurniawan layanan digital seperti pelatihan digital, konsultasi, dan lain-lainnya. Iya kan? Seru kan? Nah, makanya gue bilang sama para praktisi SEO, please deh, jangan cuman terfokus sama Google only. Kita tuh masih ada Bing, masih ada Yahoo. Yahoo pun kalau nggak salah gue pernah ngulik Yahoo. Ayo gue tes dulu ya. BPD. Salah. Yahoo pun itu sebenarnya juga mirip-mirip kayak apa ya? Kayak mirip-mirip dia kayak Bing. Oke, nih gue kasih lihat. Nih, ini Yahoo ya. Nih, Yahoo. Nah, Yahoo pun dia mirip-mirip yang sering dikunjungi. LinkedIn. Kemudian akan muncul videonya kita, baru YouTube yang nomor 2. Kemudian Facebook, Instagram. Apa nih namanya? Telegram. Podcast. Andika Wijaya Resort. Ini udah abaikan saja, jangan sampai ketahuan. Ya. Nah, intinya begitu. Jadi kita masih ada Bing, masih ada Yahoo, masih ada Yandex, masih ada apa tuh namanya itu? DuckDuckGo. DuckDuckGo itu kan browser, tapi dia juga sekarang lagi mengembangkan search engine-nya sendiri. Nah, itu kalau kita optimasikan semua, kebayang nggak meledaknya gimana tuh web kita, trafficnya? Karena sekarang ini nggak semua orang ke Google lagi loh. Karena sekarang ini nggak semua orang aksesnya ke apa ya namanya, cuman Google. Walaupun mereka kerjasama dengan Android ya, Android juga punya mereka, dan kemudian kita ada Google Chrome. Tapi banyak juga kok sekarang yang install Edge, kemudian akses melalui Bing, bahkan pencarian web gue lebih banyak yang di Bing. Bingung kan? Sama, gue juga bingung kenapa orang sekarang lebih banyak pakai Bing. Ya, untuk Google sih sekarang udah nggak terlalu banyak pencarian Google. Orang ke Bing, ya. Source-nya pencarian ini misalnya kata kunci yang paling adalah pakar digital marketing Indonesia. Nah, kemudian source-nya adalah Bing. Nanti muncul lagi Yahoo. Entah muncul lagi Yandex. Google itu sedikit sekali sekarang. Nggak tahu apakah mempengaruhi algoritma terbaru yang sempat Oktober kemarin dan kemudian gue drop banget tuh webnya. Kemudian pencariannya hilang atau gimana. Tetapi yang sekarang akhir-akhir ini adalah Bing itu lebih banyak yang masuk. Bing, kemudian nomor 2-nya Yahoo. Bing Yahoo. Ya, nah sebelum lanjut saya jawab dulu pertanyaan. Bing sama Google lebih gampang mana untuk SEO? Untuk SEO lebih gampang Bing. Gampang banget. Lu tinggal akses yang namanya Bing Webmaster. Ya. Nah, kalau lu udah punya Google Search Console, lu tinggal import. Dan dia akan ngebaca ulang dan langsung terupdate. Langsung, nggak pakai nunggu. Biasanya kita search engine kayak misalnya Google, kita mesti nunggu ya 2-3 hari kemudian akan muncul. Kalau lu push paksa untuk muncul, maka dia akan muncul 1 kali 24 jam.
Tapi di Bing kita cukup impor, kemudian diamin beberapa saat, lu coba aja cari, langsung dapet, langsung muncul. Ya, tapi itu by hoki juga sih. Ya, kalau muka gue kan muka hoki. Ya, makanya tergantung hoki juga. No, just kidding. Tapi Bing itu lebih gampang banget dioptimasi. Kalian yang praktisi SEO atau yang coba-coba SEO boleh coba deh pakai Bing. Gua pribadi pelan-pelan ya, gue pribadi nih pelan-pelan gue juga mulai ngarahin klien gue untuk coba deh Google-nya dikurangin. Perbandingannya begini sekarang. Kalau dulu kita 80, 20, 80 Google, sisa search engine lain, sekarang kita bagi rata semuanya. Kita main di semua search engine. Ya. Misalnya 20 ke Google, 20 lagi ke Bing, 20 lagi ke Yahoo, 20 lagi ke Yandex, 20 lagi ke DuckDuckGo, 20 lagi kita bagi rata kuenya. Supaya apa? Supaya ada perbandingannya. Supaya begitu Google update algoritma lagi, drop lagi, nggak terlalu sakit. Kalau kemarin ini update terbaru itu sakit banget loh. Ya kebayang nggak? Klien gua, konsumen ya maksudnya. Kalau klien gua, bahkan gua sendiri itu turun sampai 53% trafficnya. Dan itu sepanjang sejarah itu yang paling parah Oktober kemarin. Perubahan Google yang paling parah adalah kemarin doang. Kalau kemarin mereka nggak update, mungkin nggak akan ada penurunan. Dan kalau misalnya mereka pun nggak update, ya akan fine-fine aja sebenarnya. Cuma nggak tahu kenapa mereka update. Alasan yang gue tahu adalah mereka lagi pengen keluarin AI, Google AI kalau nggak salah namanya. Jadi dia mau ngikutin si Bing. Nanti ini kita begitu search di Google gitu ya. Contohnya nih kita kayak misal search, bentar. Gue kasih lagi lah. Oke, nih contohnya misalnya google.com. Nah, mereka tuh mau munculin di sini. Nih. Nanti nggak di pencarian ini nggak kelihatan nih. Oops. Nah, di pencarian ini mau dimunculin seperti Bing. Kalau Bing itu kan dia ada chatnya. Nah, nanti ke depannya Google akan muncul seperti itu juga, bukan cuma voice begini. Ya, mereka lagi mengarah ke situ. Makanya diadakan update gila-gilaan. Dan update-nya nyebelin. Bikin traffic anjlok. Itu masalahnya yang paling gede. Lalu solusinya gimana? Ya terapin aja tadi yang gue bagiin. Itu SEO tadi. Kalau buat yang belum sempat, nanti gue akan save video ini, gue akan posting sebagai apa sih namanya, reels ya, bukan reels. Pokoknya itu gue save deh, gue posting aja supaya pada bisa nonton. Oke, udah mau 1 jam ya. Cepet ya, gue kangen banget loh live begini. Oh ya guys, tadi gue sempet mikir apa ya, tiba-tiba ngeblank. Oh, selain Bing, usahakan optimasi di Yahoo. Walaupun sekarang tuh Yahoo agak-agak dia tuh sistemnya berbasis kayak ngambil source gitu loh. Search engine Yahoo tuh kayak ngambil source. Jadi apa yang lo update di Google, apa yang lo update di Bing, dikombin sama mereka, mana yang terbaik, itu yang diambil. Itu kalau Yahoo sekarang. Kalau dulu kan Yahoo pure, dalam arti dia search engine juga gitu. Kalau sekarang mah enggak, kayak nyomot doang. Tapi good, buktinya apa? Begitu tadi kita ke Yahoo, LinkedIn gua nomor 1. Berarti apa? LinkedIn gua nomor 1, di Yahoo Bing gua nomor 1 adalah LinkedIn juga. Berarti dia ngambil yang paling banyak juga. Nah, kita kan SEO itu tugasnya ngapain sih? Tujuan kita lakukan SEO itu ngapain sih? Untuk datangin traffic kan? Untuk datangin pengunjung kan? Untuk mengoptimasi web kita agar lebih baik lagi kan? Nah, berarti kalau misalnya Bing udah kasih tahu LinkedIn kita adalah yang terbaik, kenapa lo nggak pasang web lu di LinkedIn? Ya kan? Supaya apa? Mendongkrak. Jadiin backlink LinkedIn-nya. LinkedIn, Facebook, X, sebelumnya Twitter ya, X, kemudian apalagi itu namanya, Tweet, IG, banyak banget sosial media zaman sekarang ya. Nah itu lu masukin aja tuh web lu tuh situ.
jadiin backlink. TikTok apalagi. TikTok itu lu bisa jadiin backlink per post. Nah, buat yang belum tahu, di TikTok itu walaupun kita nggak bisa klik link waktu kita post, tapi itu bisa dijadiin backlink dan akan kebaca. Yang main SEO boleh tes. Lu buat konten di TikTok, lu post aja misalnya blabla.com, ya, nggak usah pakai HTTPS, nggak usah, langsung ketik aja blablabla.com misalnya gitu ya, nama web lu, terus lu post kontennya. Terus habis itu nanti lu buat konten kedua blablabla.com, habis itu lu post lagi. Itu akan jadi backlink dan naik. Cobain aja. Ini ada lagi pertanyaan dari Elizabeth. Sis, gue kangen banget sama lu sis, serius. Ketemu yuk. Quora termasuk yang SEO friendly gak? Sangat. Nah, Quora itu bisa dijadiin backlink juga. Dan itu ngeri untuk di bukan backlink, ada tuh namanya DAPA, ya, domain authority yang ngeri Quora. Jadi kalau bisa iseng-iseng nyelipin aja tuh web, nyelipin web isengnya, cuma jangan setiap kali posting ya. Kalau Quora itu dia ada syarat dan ketentuan, jadi jangan setiap kali posting ada webnya kita, jangan. Tapi kalau bisa diselip-selipin aja ya. Wah, tadi matiin kayaknya, belum ya? Oke. Ya, jadi kalau bisa Quora itu dijadikan kayak apa ya, dulu itu apa sih namanya, gue lupa lagi namanya dulu tuh. Bukan press release, ada satu lagi, social bookmarking, tapi berbasis konten. Kalau bisa. Nah, buat lu yang rajin ya silakan. Gue sih males, gue lebih suka bersaing di meta keyword yang katanya udah nggak ada kan. Ya buat Google udah nggak ada, ya kan? Tapi buat Bing meta keyword masih sangat-sangat berpengaruh. TikTok backlinknya tahu di caption ya, betul, tahu di caption. Walaupun nanti tidak bisa diklik, tapi itu akan jadi backlink. Ya kan? Karena kan gini, sistem sosial media itu kenapa ada yang bisa diklik, kenapa ada yang tidak bisa diklik. Contoh di LinkedIn kalau kita klik posting link itu bisa diklik. Facebook bisa diklik, kok di IG enggak? Tetapi bukan berarti di IG itu tidak hitungan backlink. Hanya saja di bagian ahrefnya dimatikan. Tetapi kalau kita posting itu akan jadi backlink. Ya. Masa iya gue mesti buat workshop lagi sih kayak gini? Mesti buat pelatihan lagi, kelas online aja ya. Jadi gitu teman-teman, update terbarunya dari Google. Nah, gue baru aja dapat informasi lagi nih. Google lagi, aduh capek deh. Google lagi mau update November 2023. Hari ini di-announce oleh Google. Gue baru aja dapat emailnya. Google has released its November 2023 core update. Dan bentar ya, sabar ya. Gue baca dulu nih. Baru dapat emailnya soalnya dari Google. Oke, sama, core-nya sama. Cuma bedanya adalah di ranking proses. Di sini dibilang mereka ini sedang involve dan improve untuk ke different core system dari last month, dari bulan lalu. Bagaimanapun guidance about core update is the same for both. Oh, berarti sama. Bikin request cara bikin PBN, belum ada yang bikin tuh. Wah, kalau untuk PBN itu tidak semua orang marketnya, dan untuk umum itu kayaknya sedikit susah karena itu full of skill. Jadi nggak semua orang bisa buat PBN. Ya, sedangkan kalau misalnya mau buat course itu adalah yang bisa dipelajari oleh semua orang basicnya. Jadi nggak bisa ego juga sih, nggak bisa egois. Nah, ini dia nih yang gue tunggu nih, Google Core Update.
2023 November. Tidak yang beda dengan yang bulan lalu, cuman di sini dikatakan cuma masa ranking sistemnya aja akan berbeda, dan Google akan adjust the algoritma dengan ranking system generate dari hasil pencarian. Ini baru ya teman-teman, gue baru dapat lagi nih untuk November 2023, update lagi kapan naiknya. Nggak ada yang penting. Oke, ini penting nih. Nah, kalau misalnya situs kita di sini dikatakan kalau misalnya situs kita ada terkena dampak dari update, itu bukan berarti situs kita bermasalah. Dia ngomongnya begitu. Tetapi melainkan bisa jadi karena spam. Spam di sini artinya apa? Termasuk duplikat, termasuk kita banyak nyepam sosial media ya, web kita. Misalnya lu jualan kue contohnya ya, terus spam tuh di Facebook atau di mana, di sosial mana, banyakin web gitu kan ya. Itu akan dihitung juga ternyata. Ini yang terbaru nih, November. Nah, Google tries to avoid release major update. Google berusaha untuk avoid apa ya Indonesianya? Release major update during the busy holiday shopping season, but it is not always visible. Oh, Google Shopping, oke. Nah, intinya dari semua itu adalah di November 2023. Di bulan November 2023, core update akan semakin banyak, change is as many months, dan akan berkelanjutan di beberapa bulan ke depannya. Nah, ini adalah update yang keempat dari Google sejak tahun 2023. Jadi udah ada update pertama di bulan Maret, kemudian Agustus, Oktober, dan sekarang nih November lagi mau update lagi. Capek kan? Capek. Makanya jasa SEO nggak ada yang murah. Ya, lu kalau bisa buat sendiri silakan, capek ngikutin perkembangannya. Klien gua aja capek juga gitu. Nah, makanya buat temen-temen nih praktisi SEO, coba deh saran gua, stop mikirin atau stop bilang ke klien lu untuk Google aja, enggak. Gua nggak pernah bilang gitu ke klien gua. Ya, agensi gue selalu saranin, Pak, Bu, kita akan coba untuk bermain di semua search engine. Supaya apa? Ada backup. Ketika Google lagi update seperti ini, masih ada Bing. Ya, dan ternyata, yang balik lagi tadi gue bilang, ternyata orang di Indonesia itu nggak semuanya, tidak semuanya guys bawahi, tidak semuanya 3 kali berpaku sama Google, enggak. Ternyata dari pencarian web gua aja itu kebanyakan Bing, Yahoo, Bing nomor 1, Yahoo, kemudian baru Google, Yandex, DuckDuckGo. Bing itu sekarang paling tinggi pencarian di web gua ya, tinggi banget. Nggak tahu kenapa. Sejak algoritma terbaru Google ini update, pencariannya tertinggi adalah Bing. Nah, makanya gua lagi fokusin di Bing sekarang ini daripada di Google lagi. Kayaknya lama-lama gue mau tinggalin nih Google ya. Google cuma ala kadarnya lah ya, buat pengguna Android, buat pengguna Google setia Google, ya udahlah ya. Tapi kalau untuk optimasi yang tadi kata si Momelis atau Elizabeth, Bing itu lebih enak. Lu cobain deh ya, buat teman-teman praktisi nih, cobain optimasi web kita di Bing. Kalau lu nggak ketagihan, ya lu coba DM gue aja gitu. Kalau nggak ketagihan ya, gue sih ketagihan. Hampir semua web sekarang gue lagi saranin ke Bing semua. Bahkan klien agensi gue juga gue saranin untuk ke Bing juga. Ya, agensi gue kan ada jasa SEO, jadi gue biasanya nawarin ke klien-klien itu adalah Pak Bu yang tadi gue bilang, kita akan usahakan di semua search engine. Jadi nggak terpaku sama Google only. Kalau Google only, begitu Google shutdown servernya, mati kita. Waktu itu pernah terjadi tahun berapa ya, gue lupa lagi. Buat praktisi SEO pasti tahu, tahun-tahun 2000, I don't know, maybe 2001, 2000 something lah, pokoknya itu sempet down. Bisa diakses tapi not found.
Begitu klik enter, tak pencarian not found, server down. Itu traffic gue waktu itu luar biasa, turun drastisnya 0 bahkan. Tapi 3 hari kemudian update lagi mereka, uptime lagi. Oke? Nah, itu yang update terbaru dari Google untuk gimana caranya kita bisa mengembalikan 53% pengunjung yang sudah hilang atau traffic yang sempat menurun. Ya, jadi tadi gue udah bagiin namanya E2Ad atau gue bilangnya E2It SEO. Dan nanti buat yang belum sempat nonton bisa langsung aja lihat. Semoga ini bisa di save ya. Kalau nggak bisa di save nanti paling gue save as video, kemudian gue upload di YouTube gue supaya bisa ditonton. Oke. Sampai di sini dulu. Ini udah hampir jam 10. Gue juga masih ada aktivitas habis ini, nggak berhenti. Gue habis ini ada meeting lagi. Ya, meeting lagi. Ya udah. Sampai sini dulu ya, guys ya. Kita ketemu lagi kapan-kapan gue live lagi. Topiknya mungkin beda-beda karena gue kangen banget nih live. Gue udah lama, gue udah vakum 2 tahun. Kalau buat follower gue ikutin ya, gue tuh vakum 2 tahun nggak live, nggak do something di ini. Gue bener-bener fokus gedein agency gue bener-bener fokus gedein coaching and training gue bangun sistem dan lain-lainnya, dan ada bisnis lainnya gue fokusin, dan itu benar-benar menyita waktu untuk bisa live lagi. Oke, thank you Indra, thank you Elizabeth. Kita ketemu di live berikutnya. Kapan-kapan ketemu yuk. Kapan-kapan ya ketemu, tapi mainnya di daerah-daerah BSD gitu lah ya. Ya, mainnya BSD lah ya. Oke, thank you semuanya. Kita ketemu di live berikutnya.